ini berasal dari dua kata, yaitu spermato yang artinya benih dan genesis artinya pembuatan. Jadi spermatogenesis ini adalah proses pembuatan sperma di dalam testis pria. Jadi proses ini itu terjadi pada gonad laki-laki secara seksual. Pada germinal jantan yang tidak terreproduksi, maka akan terbentuklah menjadi spermatosit. Kemudian berkembang lagi menjadi spermatozoa atau sel sperma. Spermatozoa ini adalah gamet jantan yang direproduksi secara seksual. Proses ini melalui beberapa tahapan, termasuk pematangan di epididymis. Bagaimana sih proses sel sperma dihasilkan? Sel sperma dihasilkan di tubulus seminiferus. Jadi di dinding tubulus seminiferus itu terdapat banyak sekali sel-sel yang bersebaran secara acak, yang dimana disebut dengan sel Sertoli. Nah, sel Sertoli inilah yang berfungsi untuk memberikan makanan kepada sel sperma yang belum matang. Proses ini itu berlangsung pada saat seorang laki-laki mengalami masa pubertas, kemudian diakhiri pada saat dia mengalami kematian. Selanjutnya, Edo akan menjelaskan tentang testis. Hai, aku testis. Testis adalah organ reproduksi jantan yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron. Testis juga merupakan bagian dari sistem reproduksi jantan pria. Organ ini terdiri dari beberapa komponen utama, seperti tubulus seminiferus, selektif, dan epididymis. Halo teman-teman, di sini saya berperan sebagai hormon FSH dan IHA. Hormon FSH dan IHA ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior. Yang dimana hormon FSH dan IHA ini sangat banyak sekali manfaatnya. Yaitu pada pria, hormon ini merangsang sel-sel Sertoli di dalam testis untuk pembentukan sperma. Dan pada wanita, hormon ini berfungsi sebagai pembentukan di dalam korpus luteum yang berada di ovarium. Nah, kedua hormon FSH dan IHA ini sangat berperan penting, dan secara singkatnya hormon ini memproduksi sel-sel produksi di dalam hipofisis anterior. Sebelumnya aku berperan sebagai spermatogonik sel. Nah, jadi aku terbentuk ketika laki-laki sudah mulai memasuki masa pubertas, di mana rentang waktu usia 10 tahun ke atas. Nah, aku akan berasal dari sel-sel betinal yang mengalami pembelahan menjadi spermatogonik stem cell. Nah, spermatogonik stem cell ini akan memulai lagi membentuk aku sekitar waktu 16 hari. Nah, setelah 16 hari aku akan melakukan mitosis membentuk spermatosit prima sekitar 24 hari. Nah, pada prosesnya aku itu dibantu oleh hormon FSH, LH, dan juga hormon testosteron yang diproduksi dan disekresikan oleh hipofisis anterior. Kemudian aku akan melakukan pembelahan mitosis. Beberapa tahapan yang aku lakukan adalah fase, metafase, anafase, telofase, dan terakhir sitokinesis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa tahapan di mana kita melakukan interfase dulu, di mana di interfase ada terjadi proses ulang, penggandaan DNA atau modifikasi DNA. Kemudian di tahap fase ada kromosom yang mengganda dan terbentuk sentriol atau benang spindle yang akan menuju kutub yang berlawanan pada tahap metafase. Nah, di tahap metafase ini kromosomnya akan berjejer di bidang ekuator dan membentuk garis sejajar. Kemudian di tahap anafase, benang spindle-nya mulai menarik ke arah kutub yang berlawanan dan juga kromatiknya menuju ke arah kutub yang berlawanan. Dan di tahap telofase terakhirnya, kromatiknya sudah berada di kutub masing-masing dan kemudian akan membelah menjadi dua dan terakhir tahap sitokinesis. Begitulah tahap untuk membentuk spermatosit prima. Halo semuanya, aku adalah spermatosit prima. Aku adalah pertumbuhan dari spermatogoниum yang telah berhasil melakukan pembelahan mitosis. Aku juga merupakan tahap kedua dari proses pembentukan sperma pada jantan. Teman-teman tahu nggak sih aku terbentuk dari apa? Aku terbentuk dari 46 kromosom atau 23 pasang kromosom dan 2 N krematin. Faktornya nih, aku membutuhkan waktu sekitar 16 hari untuk dapat terbentuk dalam proses spermatogenesis dan 24 hari dapat berubah menjadi spermatosit sempurna. Nah, itu semua proses itu terjadi dalam tubulus seminiferus. Bagi teman-teman yang ingin tahu, ini adalah gambar testis dan yang gambar seperti otak ini adalah tubulus seminiferus. Nah, sebentar lagi aku akan melakukan pembelahan meiosis pertama yang akan menghasilkan dua sel anakan yang
aku adalah meiosis yang pertama. Ada beberapa tahapan dari meiosis yang pertama, yaitu adalah pertama itu interfase. Pada interfase ini terjadi pertumbuhan, replikasi DNA, dan melakukan fungsi sel. Terus yang kedua itu ada profase yang pertama. Nah, pada profase yang pertama ini ada beberapa tahapan yang terjadi, yaitu pertama lektoten. Nah, pada lektoten, kromatin akan berubah menjadi kromosom. Terus yang kedua ada zigoten. Kromosom akan berpasangan dengan pasangan homolognya. Terus yang ketiga itu ada pakiten. Pada pakiten ini akan terbentuk yang namanya kromosom tetrat dan akan dilakukannya duplikasi kromosom. Nah, yang keempat itu ada diploiden. Pada diploiden ini maka akan terjadinya crossing over atau bisa dinamakan dengan pindah silang. Dan yang terakhir itu ada diakinesis. Pada diakinesis membran inti akan hilang. Tahap selanjutnya itu adalah metafase 1. Seperti yang kita lihat di gambar, pada metafase 1 ini kromosom akan menuju pada bidang ekuator. Jadi apa sih yang membedakan metafase 1 dengan metafase yang terjadi di mitosis? Jadi pada saat di metafase 1, kromosom yang berjejer pada bidang ekuator itu saling berpasangan, sedangkan pada mitosis tidak saling berpasangan. Yang ke tahap selanjutnya itu ada anafase 1. Pada anafase 1 kita bisa lihat di sini kromosom itu ditarik oleh yang namanya benang-benang spindle. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah telofase 1. Pada telofase 1 akan terbentuk 2 sel anakan di mana akan terjadi sitokinesis yang membelah sitoplasma. Kemudian dihasilkanlah 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya. Selanjutnya dari tahap meiosis yang pertama akan dihasilkan yang namanya spermatosit sekunder. Nah, teman-teman, saya adalah spermatosit sekunder, di mana saya merupakan hasil dari pembelahan yang dilakukan oleh spermatosit primer. Jadi saya itu menghasilkan 2 sel, yaitu bersifat haploid. Ya, 2 sel ini berukuran sama. Berbeda dengan oosit sekunder. Kalau oosit sekunder itu ada yang berukuran besar dan berukuran kecil. Yang berukuran kecil itu pada polar, ini berukuran besar sel telur. Kalau saya spermatosit sekunder berbeda. Saya sama-sama sel spermatosit sekunder. Jadi saya itu bersifat haploid, berjumlah 23 kromosom dan 1 anakan. Jadi saya itu akan melakukan pembelahan lagi pada tahap meiosis kedua, di mana pada tahap itu saya membelah lagi menjadi 4 bagian dan bersifat haploid juga, di mana saya akan menghasilkan 4 anakan. Jadi saya itu sama seperti biasanya melakukan proses pembelahan lagi. Dan pembelahan itu adalah pembelahan meiosis tahap kedua. Aku adalah meiosis yang kedua. Pada meiosis yang kedua itu tahap yang pertama adalah profase yang kedua. Pada profase yang kedua ini sentrosom akan berubah menjadi 2 sentriol. Kemudian akan bergerak menuju ke kutub berlawanan. Yang selanjutnya ada metafase yang kedua. Pada metafase yang kedua, kromosom akan berada pada bidang ekuator. Yang selanjutnya ada anafase yang kedua. Seperti yang kita lihat di gambar, pada anafase yang kedua, kromatin ini akan ditarik ke kutub berlawanan sehingga kromatin ini akan berpisah dengan pasangan homolognya. Dan yang terakhir adalah telofase yang kedua. Pada telofase yang kedua ini nukleolus dan membran inti sudah mulai terbentuk, tetapi serat gelondongan itu akan menghilang dan akan dihasilkannya 4 sel anakan. Kemudian terjadinya sitokinesis yang membelah 4 sel anakan tersebut. Pada hasil dari meiosis yang kedua ini akan dihasilkan 4 sel anakan, yaitu spermatosit. Halo semuanya, aku adalah spermatik. Aku merupakan hasil dari pembentukan sel spermatozoa sebelum menjadi sperma yang matang. Nah, aku terdiri dari 23 kromosom dan 1 R kromatin. Aku juga mengalami perkembangan sehingga mempunyai 4 sel yang memiliki bagian kepala, leher, dan ekor. Aku juga merupakan tahap penting dalam pembentukan sperma dan memiliki peranan vital bagi reproduksi pada pria. Halo semuanya, aku adalah spermatozoa. Aku merupakan tahap terakhir pada proses spermatogenesis pada tubuh manusia, di mana aku adalah sel atau gen yang akan menghantarkan gen pekenal ke dalam sel ovum atau sel telur, dan juga fungsi untuk menginisiasi dari perkembangan embrio di dalam tubuh manusia. Aku terbentuk dari 23 kromosom dan 1 X kromatin, di mana tersebut terjadi dalam tubuh Sagittarius
dan aku membutuhkan waktu 24 sampai 72 hari untuk aku akan membentuk. Kalian dapat menemukan aku dalam channel segmen di mana channel segmen adalah suspensi yang dihasilkan oleh organ reproduksi jantan yang dimana di dalamnya terdapat sel spermatozoa atau sperma dan juga berbagai komponen yang akan disekresikan oleh kelenjar aksesori. Berdasarkan strukturnya, aku dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kepala, leher, dan juga ekor. Di mana di dalam kepala terdapat akrosom, nukleus, dan juga proxima centriole. Di dalam leher terdapat mitokondria, dan di dalam ekor terdapat flagella. Berdasarkan strukturnya tersebut, ekor memungkinkan aku untuk berenang dengan cepat sehingga dapat melewati organ reproduksi wanita dan masuk ke dalam sel telur. Itulah informasi mengenai aku, spermatozoa atau sperma. Halo teman-teman, saya merupakan Publius Endometriosis. Jadi semuanya proses spermatogenesis tadi terjadi di aku. Aku ini berbentuk seperti jaringan tabung dan juga mempunyai sel-sel yang membentuk seperti partikel-partikel pembuluh darah yang sangat banyak. Aku ini merupakan bagian yang paling banyak di testis. Itulah sebabnya aku berperan penting dalam testis. Aku ini berperan penting dalam menghasilkan hormon testosteron dan juga sperma. Aku ini dilapisi oleh jaringan penting yang bernama epitol. Nah, di sel epitol tadi itu mempunyai sel Sertoli yang membantu aku dalam memproses dan juga memproduksi sel sperma tadi. Itulah